Ya, pemirsa, bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap seorang anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, satu persatu dalang dari kasus reklamasi Teluk Jakarta ini mulai terungkap. Sejumlah pihak swasta dan juga orang-orang terdekat dari Gubernur DKI Jakarta pun juga turut diperiksa oleh pihak KPK. Pada tanggal 31 Maret 2016 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Muhammad Sanusi di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta ini ditangkap setelah menerima uang dari karyawan PT Agung Podomoro Land terkait pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sampai 2035. Selain penangkapan dua orang tersebut, turut diamankan DPT di kantornya di kawasan Jakarta Barat dan BER. BER ini swasta, sekretaris direktur PT APL. Sebagai perantara di rumahnya di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. GER menjadi perantara untuk memberikan uang atau hadiah untuk penyelenggara negara yang mewakilinya terkait pembahasan raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jakarta tahun 2015-2035. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sebesar 1,1 miliar rupiah dan 8.000 dolar Amerika Serikat atau dengan jumlah total lebih kurang 1,14 miliar rupiah. Sebelumnya, Sanusi juga pernah menerima uang dari perusahaan yang sama. Sementara itu, pemirsa, hari ini pihak KPK memeriksa kembali bos Agung Sedayu Group yaitu Sugianto Kusuma alias Aguan dan juga Presiden Direktur Agung Podomoro Land Arisman Wijaya. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Muhammad Sanusi. Dan kita akan mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan yang berlangsung hari ini di KPK dan seperti apa hasilnya. Sudah ada rekan Wahyu Seto Aji di gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan saat ini yang akan melaporkannya untuk Anda. Wahyu Seto, seperti apa informasi terbaru dari Anda? Dalam pemeriksaan, Aguan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Muhammad Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta yang telah menjadi tersangka penerima suap dalam pembahasan raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Namun berdasarkan informasi yang kami terima dari PLH Kabiro Humas KPK, Yuyu Indriati, bahwa Aguan sendiri diperiksa seputar komunikasi dirinya dengan Suni Tanuwijaya, yakni pria yang disebut sebagai staf khusus Gubernur Basuki Cahayapurnama dengan hubungannya dengan dua PT, yakni PT Kapuk Naga Indah dan juga PT Muara Wisesa Samudra, yakni dua pengembang yang mendapatkan hak untuk melakukan reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Setelah hampir 5 jam diperiksa di KPK, Aguan sendiri tidak memberikan keterangan apapun kepada awak media dan dirinya memilih bukam dan langsung menuju mobil pribadinya dan meninggalkan gedung KPK. Sementara itu pada hari ini juga KPK kembali memeriksa Arisman Wijaya, yakni tersangka pemberi suap. Dan memang Arisman sendiri diperiksa sebagai saksi untuk tersangka dari Muhammad Sanusi. Dan berdasarkan kabar yang kami terima memang terdapat pertemuan antara sejumlah pejabat anggota DPRD DKI Jakarta bersama Arisman di rumah Aguan. Namun dari Adardam Ahyar, yakni kuasa hukum Arisman, mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sebatas pertemuan silaturahmi yang tidak secara spesifik membahas tentang raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Namun Adardam mengatakan bahwa Arisman sempat bertanya kepada sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta terkait dengan raperda yang tidak kunjung selesai disahkan. Untuk sementara demikian, Rizka. Ya, baik Seto, terima kasih untuk laporan informasi terbarunya. Wahyu Seto Aji, pemirsa, melaporkan langsung dari depan gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.
Dan pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan mega proyek yang saat ini juga ramai diperbincangkan selain dari kasus polemik Rumah Sakit Sumber Waras. Malam hari ini kita akan membahas terkait dengan proyek reklamasi. Apakah memang benar reklamasi berselimut korupsi? Sudah hadir 4 orang narasumber saat ini di studio Talk 2 News. Saya perkenalkan terlebih dahulu kepada Anda. Di ujung sana sudah ada Bang Margarito Kamis, seorang pakar hukum tata negara. Selamat malam, Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Kemudian juga sudah ada Pangeran Norman, kalau saya katakan. Bang Norman, selamat malam. Malam, Malam hari ini. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga sudah ada Mas Wahyu Nandang Herawan, kalau boleh saya katakan sebagai pengacara nelayan Muara Baru atau Muara Angke begitu ya, dari YLBHI. Kemudian terakhir ada Mas Pius Ginting, seorang Direktur Walhi. Selamat malam. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir pada malam hari ini. Saya ke Bang Margarito terlebih dahulu. Kalau Anda lihat semakin hari ini saja kita lihat pemeriksaan pun semakin intens begitu ya dilakukan oleh pihak KPK. Apakah ini memang semakin menunjukkan dalang-dalang tersebut juga semakin kelihatan begitu? Begini, dalam tindak pidana itu normal saja orang-orang yang dinilai mengetahui peristiwa itu atau melihat peristiwa itu atau mendengar peristiwa itu patut dipanggil sebagai saksi. Ya. Akankah berubah status atau tidak berubah status sangat tergantung pada bukti yang diperoleh nanti pada penyelidikan itu. Tapi kalau Anda lihat dari kacamata hukum sendiri, apakah memang ada banyak sekali pelanggaran yang dilakukan? Faktanya tadi kan sudah diterangkan juga bahwa ada pertemuan di rumah, begitu ya. Dan saya kira itu yang semula kan kita tidak tahu dan sekarang mulai kita tahu lagi gitu ya. Ada pertemuan di sini, ada pertemuan yang hadir ini dan begitu, dan itulah yang merupakan bagian dari rangkaian perbuatan yang berakhir dengan suap menyuap kan. Jadi memang sudah dari segi hukum tepat pemeriksaan terhadap orang-orang ini. Baik, kalau dilihat kasus korupsi itu kan memang adalah sebuah lingkaran begitu ya, dari legislatif, kemudian ada juga pengusaha. Nah ini apakah memang nanti akan mencuatkan juga seorang eksekutif begitu, eksekutif yang memang juga ikut terlibat di dalamnya, ikut bermain di dalamnya? Dalam sistem hukum kita mungkin tidak seperti itu, Bang. Dalam sistem hukum kita perda itu tidak bisa dibahas kalau cuma legislatif ya, mesti ada eksekutif. Dalam kasus ini kita mesti cek siapa yang prakarsai perda itu dan macam apa pemberitaan di dalamnya. Kita nggak bisa berspekulasi secara asumtif saja atau hipotetik saja. Kita mesti bicara pakai data. Jadi kita mesti tunggu nanti apa yang akan ditemukan oleh penyidik dalam penyidikan nanti. Artinya peran eksekutif itu juga sudah pasti ada. Perda tidak mungkin bisa dibuat kalau tidak ada eksekutif, atau eksekutif mau tapi kalau legislatifnya nggak mau ya nggak jadi. Dan karena itu mesti periksa semuanya, buka selebar-lebarnya, seluruhnya, sejujur-jujurnya, jangan sembunyikan. Mungkinkah itu akan dibuka sejujur-jujurnya dalam waktu Ya kalau kita dekat? kalau tidak buka kita tanya kepada KPK kenapa mereka nggak buka, siapa yang ditakuti? Kalau dari pandangan Anda kira-kira pihak Saya KPK kira sendiri akan terbuka, saya kira akan dibuka. terbuka secara gamblang, terbuka Ya, secara akan jujur? dibuka secara gamblang gitu ya. Walaupun kita tahu bahwa dalam beberapa hal terlihat juga KPK agak bingung ya. Bingungnya linglung maksud gitu. Anda? Aha. Ya kayak dalam kasus Sumber Waras, dalam kasus yang lain sih, Sumber Waras itu kan bingung KPK itu. Nggak tahu kenapa mereka bingung. Padahal mereka begitu hebat kan selama ini. Bingung untuk mencari Dalam benang kasus merahnya. dalam kasus Sumber Waras ya terlihat betul gitu ya. KPK kehilangan taring, kehilangan nyali, kehilangan fokus. Apakah itu juga akan terjadi di kasus reklamasi ini, Bang? Boleh jadi. Akibatnya, maksud kami, kenapa begitu? KPK sampai kehilangan taring untuk menyelesaikan kasus-kasus besar. Kalau normatif sih mereka pasti bilang bahwa tidak ada apa-apanya di situ. Gitu. Begitu, itu pasti normatifnya mereka bilang begitu. Nah di luar itu saya nggak berani berspekulasi. Yang paling mungkin yang saya tidak tahu apa yang mesti dikatakan begitu ya. Kenapa? Begitu sulit untuk melihat rangkaian ini yang mungkin banyak sekali yang akan ditutup-tutupi atau? Hukum itu kalahnya cuma dengan kekuasaan. Kekuasaan itu bisa kekuasaan politik dan kekuasaan non politik. Kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik. Selalu hukum kalah terhadap dua soal itu. Artinya dalam Kalau kasus dia ketemu orang-orang miskin ya, orang-orang kelas di belakang apa tuh masjid apa kemarin tuh, itu hukum perkasa. Ketemu orang-orang kayak di Kalijodo itu perkasa. Tapi kalau udah ketemu yang punya kekuatan ekonomi besar, yang
punya kekuatan politik besar, ya. Artinya ada kemungkinan dalam kasus ini hukum juga Ya. akan kalah dengan Ya. keduanya. Ya, besar sekali kemungkinannya. Oke, Pangeran Norman, kalau Anda melihat kasus ini seperti apa sih reklamasi di Teluk Jakarta ini? Moratorium sudah dikeluarkan begitu ya? Penghentian sementara untuk proyek reklamasi ini sendiri. Tapi kalau boleh kita katakan ini syarat dengan kasus korupsi sebenarnya. Ya, itu jawabannya, Mbak. Bahwa, Jadi Anda mengakui kalau ini memang syarat dengan kasus korupsi? loh iya. Tapi jangan dipolitisir. Dipolitisir maksudnya gimana? Iya, kan ini kan dipolitikan karena ini mau pilkada masalahnya. Iya kan, dicoba-coba, wah nih jangan-jangan Ahok, jangan-jangan Ahok. Ternyata kan tidak juga. Dari mana Anda mengatakan tidak juga? Iya kan bukti sudah mengatakan. Kan dijelas kita gamblang, apa yang dikatakan oleh abang kita itu benar. Buka sebuka-bukanya. Iya kan? Itu baru Sanusi. Oke. Yang diindikasi ada 20 orang. Nah ini kan belum nih lagi diperiksa semua ini. Nah itu yang dari legislatif. Eksekutif, mungkin siapa nih PNS yang kena nih pejabatnya. Bongkar, Ahok itu paling benci dengan korupsi. Oke, tadi Anda mengatakan di awal bahwa sudah ada bukti bahwa gubernur tidak terlibat. Bukti apa Oh sebenarnya? yakin banget tidak terlibat. Bukti apa sebenarnya? Ya gimana ya? Susah menjelaskannya. Ini kan ketahuan gara-gara ketangkep nih. Iya kan? Artinya Perda ini yang lagi digodok ini kan kok kenapa ngegantung ini kan. Reklamasi kan harus berjalan, orang investasi dia di sana. Investasi? Investasi bahwa apa? Gubernur itu punya renstra, punya blueprint membangun kota Jakarta. Kita ingin Jakarta ini seperti ibu kota negara dunia yang sama sejajar. Dia punya terobosan. Ya, inilah yang dikutak-kutik. Ada yang mengatakan, di situ ada banyak ikan. Nah, nanti saya kepengen dengar dari wahli, dari orang hukum, ya kan? Kan lagi diprotes nih semua. Silakan terbuka bila perlu bikin surat ke PBB. Tanggung. Kalau menggugat gubernur ke PBB sekalian. Kita transparan kok biar rakyat juga melihat ini. Ya. Jadi kalau yang culas juga akan ketahuan, ditonton oleh publik kita sekarang ini. Oke. Nah, jadi kalau saya lihat urusan reklamasi udah selesai, sudah di stop sementara agar Ahok memperkuat undang-undangnya, aturannya. Jadi kalau misalkan supaya melaksanakan tugasnya jangan diganggu-ganggu lagi lah gitu. Ini kan diganggu-ganggu nih. Kayak tadi juga saya lihat di TV, wah ini masalah tentang apa? Tentang sumber waras. Ngapain pada dijual ke sana? Seharusnya 2 minggu yang lalu dong. Ini kan ada unsur-unsur politik. Oke, berarti Unsur tidak politik asal jangan mungkin Ahok, itu tidak mungkin masalahnya. kasus ini akan sampai menyeret Gubernur DKI Jakarta Ahok begitu. Mereka ingin menyeret-nyeret. Tapi kalau menurut pandangan Anda tidak akan mungkin Enggak. sampai menyeret Gubernur Ahok. Saya yakin ini orang jujur. Tapi peraturan Orang yang semua bentuk pelaksanaan reklamasi itu kan datangnya dari gubernur. Gubernur tadi dikatakan oleh abang kita tidak membuat peraturan itu adalah legislatif dan eksekutif. Ya. Disepakati dulu bersama. Iya kan? Ini itu saja sebenarnya. Jadi nggak bisa sepihak ini kalau membuat ini. Nah, di saat membuat undang-undang tadi Perda ya, Bang, namanya, Bang. Perda kan terjadi nego nih antara pengusaha dengan DPRD. Kenapa? Berhadapan dengan Ahok nggak mempan masalahnya. Ahok itu tipenya keras saja, jangan main-main sama gua. Oke. Nah, dia ada kedekatan ke DPRD. Oke, baik. Saya potong terlebih Terjadi dahulu. sogok-menyogok. Nah itu. Ya, kita akan lanjutkan kembali nanti perbincangan ini pemirsa di Top 2 News. Tetaplah bersama kami.